5 kandang hewan ternak di Kampung Pangkalan, Subang, Jawa Barat terbakar. Warga panik dan membawa air untuk memadamkan api. Tidak lama berselang, petugas pemadam kebakaran Subang datang, namun angin yang cukup besar membuat api cepat merambat dan 6 ekor domba mati. Menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari kebun bambu, lalu cepat merambat ke kandang sapi dan domba milik warga. Sebelumnya, warga sudah menyelamatkan seekor sapi dan beberapa domba. Pas waktu kejadian, kandang yang di situ belum kebakar, baru api yang di sebelah timur. Kebun di mana, Pak? Sebelah timur. Itu kebun bambu. Kebun bambu. Nah, untuk antisipasi, berhubungan ada kambing yang masih di dalam, kita coba keluarin. Tapi tidak keburu karena api anginnya ke sebelah barat. Petugas pemadam kebakaran BPBD Subang dan Polsek Cijambe akhirnya dapat memadamkan api sebelum merambat ke kandang hewan ternak lainnya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda berusia 16 tahun ditemukan tewas terbakar di lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pemuda berinisial CHR ini diduga anak perwira menengah TNI. Seorang pemuda berinisial CHR berusia 16 tahun ditemukan tewas terbakar di dalam pos spion ujung landasan 24 Lanut Halim Perdana Kusuma, Makassar, Jakarta Timur Minggu malam. Berdasarkan olah TKP dan penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Jakarta Timur bersama POM AU, ditemukan barang bukti berupa pisau, pakaian korban, 1 map, serta 11 CCTV. Selain itu, polisi juga sudah memeriksa keterangan dari 5 saksi. Untuk penyebab daripada meninggalnya korban ini belum bisa diambil kesimpulan karena kita sudah memintakan visum et repertum dan juga dari hasil otopsi. Jadi kita masih dalam proses penyelidikan dan pendalaman. Untuk sementara 5 yang sudah diperiksa dan ada tambahan hari ini ada 3 yang akan diperiksa. Nanti total sama hari ini berarti 8. Ada 11. Sementara itu, Komandan Satuan Militer Lanut Halim Perdana Kusuma, Letkol Pom Imade Oka Darmayasa mengatakan bahwa korban merupakan anak dari perwira menengah TNI Angkatan Udara yang tinggal dan bersekolah di dalam lingkungan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Saya menambahkan bahwa setelah dilaksanakan olah TKP, kami mengetahui bahwa korban ini, CHR ini merupakan anak dari anggota TNI AU, perwira menengah, keluarga besar TNI AU yang tinggal di lingkungan Halim. Seperti yang disampaikan oleh Pak Pres tadi, almarhum CHR ini masih berumur 16 tahun, bersekolah di lingkungan Lanut Halim Perdana Kusuma, dan sampai dengan saat ini kami dari Satpol Lanut Halim Perdana Kusuma dibantu sangat baik, kerjasama sangat baik dari Polres Jawa Timur untuk mengungkap, mendalami terkait dengan permasalahan ini. Hingga saat ini pihak polisian masih menunggu hasil autopsi untuk menyelidiki penyebab pasti dan motif terkait kematian korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi mengungkap detik-detik rekaman CCTV saat peristiwa tewasnya Brigadir Setio Herlambang akibat tertembak di rumah dinas Kapolda Kalimantan Utara. Hingga kini, proyektil peluru yang menembus jendela kamar korban belum ditemukan. Polisi akan memeriksa 14 saksi untuk mendalami kasus kematian Brigadir Setio Herlambang yang tewas tertembak di rumah dinas Kapolda Kalimantan Utara. Para saksi adalah orang yang berada di sekitar lokasi kejadian dan sejumlah anggota Polri. Sementara itu, terkait penyebab kematian, dugaan sementara korban tewas akibat kelalaiannya saat membersihkan senjata api. Polisi memastikan tidak ada orang lain di TKP selain korban. Selain itu, hingga kini proyektil peluru belum ditemukan.
Dari rekaman CCTV terlihat proyektil peluru menembus bagian kaca jendela kamar. Terkait aktivitas si korban dari mulai pagi hari menjelang siang sampai korban meninggal dunia. Rekaman samping memperlihatkan proyektil peluru saat meletus itu di rekaman CCTV berada pada pukul 12 lewat 39 menit 38 detik. Sebelumnya, Brigadir Setio Herlambang ditemukan tewas bersimbah darah di rumah dinas Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Daniel Aditya Jaya, Jumat lalu. Sepucuk senjata api jenis HS-9 tergeletak di sisinya. Senjata ini merupakan inventaris dinas. Korban diduga baru pulang sholat Jumat lalu membersihkan senjata api miliknya di dalam kamar. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Semarang, Jawa Tengah untuk diautopsi. Dari hasil autopsi terdapat luka tembak pada dada kiri yang menembus hingga jantung dan paru-paru. Usai diautopsi, korban dimakamkan di Kendal, Jawa Tengah. Korban pergi meninggalkan seorang istri yang sedang hamil besar dan satu anak laki-laki yang masih kecil. Keluarga korban berharap penyelidikan kasus ini berjalan adil dan transparan. Kemudian penyebab pasti kematian korban dapat segera terungkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Kematian Brigadir Setio Herlambang masih jadi misteri. Keluarga meminta agar kasus kematian diusut tuntas dan polisi transparan dalam menangani meninggalnya pengawal Kapolda Kalimantan Utara. Dari keluarga ya ingin ingin tahu ya sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutupi. Harapan dari keluarga ya semuanya diusut secara terbuka, semuanya tuntas tanpa ada yang ditutup-tutupi. Polda Metro Jaya membongkar praktik prostitusi online muncikari Mami Ica yang melibatkan puluhan anak di bawah umur. Tersangka mempromosikan para korban melalui jejaring media sosial. Di Treskrimsus Polda Metro Jaya masih mendalami praktik bisnis prostitusi yang dilakukan mucikari FEA alias Mami Ica. Tersangka FEA mempekerjakan sedikitnya 21 orang anak di bawah umur sebagai PSK. Modus yang digunakan tersangka mempromosikan para korban di media sosial dengan mengenakan tarif Rp1 juta hingga Rp7 juta. Polisi masih mendalami keterlibatan tersangka lain yang merupakan jaringan mucikari Mami Ica. Tersangka FEA ini tidak bekerja sendirian, namun ada jaringan yang khususnya berperan dalam merekrut anak-anak korban ataupun anak-anak yang masih di bawah umur ini untuk dieksploitasi secara seksual oleh yang bersangkutan melalui sarana medsos. Tersangka mengeksploitasi para korban sejak April 2023. Tersangka mendapatkan 50% dari setiap transaksi. Polda Metro Jaya akan memeriksa 21 anak yang menjadi korban untuk dimintai keterangan sebagai saksi. 40 anak di bawah umur di Bengkalis, Riau diduga jadi korban pencabulan oleh seorang ketua geng motor. Akibat perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Tersangka A ditangkap Polsek Mandau bersama Satreskrim Polres Bengkalis, Riau karena telah melakukan pencabulan terhadap 40 orang anak yang masih di bawah umur. Tersangka A yang berprofesi sebagai juru parkir ini ditangkap di rumahnya di daerah Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau. Perbuatan bejat tersangka ini dari 40 orang anak yang berusia antara 11 hingga 13 tahun ini, satu orang korbannya adalah seorang perempuan dan 39 orang laki-laki. Dari pengakuannya tersangka A melakukan pencabulan ini di rumahnya. Selain itu, pengakuan dari tersangka dirinya melakukan perbuatan keji ini dengan dalih menuntut ilmu hitam.
Dari total 40 orang korban pencabulan oleh tersangka A ini, hanya baru 4 orang yang baru dilakukan pemeriksaan oleh tim medis. Hingga kini pihak Polres Bengkalis sudah menahan tersangka. Akibat perbuatannya itu, tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancamannya 15 tahun penjara. Dari Bengkalis, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan.